Oke, jadi selamat datang ya teman-teman ke modul tentang market behavior analysis ya. Jadi kali ini kita sebenarnya nggak bakalan bahas tentang market behavior analysis doang ya, kita bakalan bahas tentang crowd dan market behavior. Ya, ini bahasa market sama market behavior ya, sama crowd behavior itu sering ada di marketing ya, jadi bukan di technical analysis. Tapi sebenarnya kita juga bisa pakai sentimen market behavior itu buat menganalisis apa yang sedang terjadi di market ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya gue pengen jelasin dulu 2008 crash ya secara singkat, yaitu tentang subprime mortgage ya, itu tentang rumah ya. Kenapa ini bisa terjadi ya crash ya? Karena bank itu meminjamkan duit kepada nasabahnya yang duit yang dipinjamnya itu sebenarnya itu beresiko gitu. Jadi pada saat itu rumah itu harganya udah terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Pada dasarnya kenapa bisa bank dan orang yang dipinjemin dan lain-lain itu bisa overconfidence ya. Jadi ibaratnya kita menganggap bahwa orang-orang yang di market itu secara rasional kalau kita nilai pada saat itu sedang terjadinya overgreed ya dan euforia ya terhadap harga rumah ya sehingga terjadinya crash 2008 ini ya yang kemudian menyebabkan dropnya harga rumah. Ya, jadi kita bisa pelajarin kalau sebenarnya semua orang itu bisa mengalami yang namanya itu market behavior ya. Nggak cuma satu dua orang, bahkan orang yang udah profesional pun bakalan ngalamin market behavior ya. Yaitu antara overgreed, over fear ya, dan lain-lain. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang market sentiment sama crowd behavior ya. Tapi kita bakal utamain di market sentiment dulu ya. Jadi pada dasarnya, ini gue ngambil dari Investopedia ya. Market sentiment itu refers to the overall mood of brokers and investors about the stock or the stock market as a whole. Ya, itu poin pertama. Gue bacain dulu ya. Market sentiment is described as bullish when price are rising. Market sentiment is as bearish when price are falling. Technical indicators can help investors measure market sentiments. Jadi pada dasarnya, dengan kita mengetahui sentimen market, berarti kita bisa tahu mood orang. Ya, mood majority ya. Mayoritas mood orang dan investor ya terhadap market, bias mereka itu kayak gimana? Apakah mereka lagi greedy atau mereka lagi takut atau mereka lagi fear gitu ya. Nah, kita bisa kategoriin ya, ini sebenarnya secara singkat, itu market sentiment itu bisa dibilang bullish, bisa dibilang bagus ya. Ketika price itu lagi naik. Jadi kalau harga lagi naik itu kemungkinan sentimennya itu lagi bullish, sentimen marketnya. Sedangkan kalau sentimen bearish itu pas harganya lagi turun. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan indikator ini, yaitu market sentiment yang hari ini gue pengen bahas ke kalian, itu bisa ngebantu investor, yaitu atau trader, atau semuanya itu nge-measure, ngukur ya, sentimen market apa yang lagi terjadi buat ngambil keputusan trading. Ya, meski kita nggak bisa rely di market sentiment doang ya. Jadi, langsung aja ke tools pertama ini, tools pertama yang gue rasa hampir kita semua tahu ya, tapi nanti kita bakal bahas tools yang nggak semua orang tahu ya, yaitu Fear and Greed Sentiment ya. Jadi pada dasarnya cara baca ini, ya ini dari CNN ya kan, saya cari Fear and Greed Index CNN, CNN ya. Dan sini kita bisa lihat ya, sini ada dua matrix ya, di sini ada, sorry ada 5 ya. Jadi ada Extreme Fear, ada Fear juga ya, terusnya ada Neutral, terusnya ada Greed, sama ada Extreme Greed. Ya, cara ngebaca gimana? Berarti kalau semakin dekat ke angkanya ke nol, berarti market itu lagi ketakutan banget. Extreme fear gitu ya. Sedangkan kalau mendekati ke angka 100, itu marketnya itu lagi extremely greedy. Nah ini gue ambil dari 15 Mei ya. Ini baru beberapa jam yang lalu gue ambil sih ya. Bahwa sebenarnya market itu sekarang lagi ngarahnya kurang lebih ke greedy ya. Ya, bisa dilihat sini ya. Jadi gitu cara ngebaca sentimen ya. Dan sini gue pengen tunjukin tiga cara di balik ini sebelumnya cara mereka hitung ini semua itu kayak gimana ya. Cara mereka hitung sentimen market itu kayak gimana. Jadi cara orang hitung ini, cara ini angka ini bisa terefleksi itu dengan tiga matriks ini, yaitu pertama itu kecepatan harga bergerak, yaitu berarti kita bisa bilangnya volatility ya. Dari kalau volatility marketnya lagi gila banget, otomatis kita bisa bilang itu lebih ke arah greed ya, atau fear bahkan juga bisa. Ya kalau lagi cepet ticknya. Jadi kalau Bitcoin lagi cepet itu jadi salah satu indikasi buat fear and greed index ya. Selain dari itu ada 52 week high and low ya. Jadi mereka tarik balik. Jadi dari sekarang ditarik 52 minggu yang lalu
titik puncak high sama low-nya. Apakah titik high sama low-nya itu jauh atau enggak? Kalau jauh, otomatis ya itu bisa dinilai tergantung ya dari setiap resource media itu pengen nilai itu sebagai indikasi buat fear atau greed gitu ya. Dan yang terakhir ini market option sentiment ya. Jadi option itu sebuah cara buat orang make money juga ya. Jadi orang bisa nebak atas atau bawah gitu ya dalam periode waktu tertentu. Nah, kalian bisa ngelihat orang-orang kayak gini bisa bilang ya kalau option itu lebih ke long, otomatis lebih ke greed gitu. Sedangkan kalau lebih ke short, otomatis lebih ke fear. Nah, itu cara menghitung ya. Ini backstory-nya ya, fundamentalnya di behind kenapa bisa terjadi hitung-hitungan ini. Ya, jadi angka ini muncul dari mana ya dari tiga ini ya. Karena pada nggak jelasin, cuma jelasinnya cara bacanya. Nah, di sini gue pengen kasih tunjuk apa yang terjadi di saat extreme fear sentiment ya. Jadi gue ngambil contoh dari US 100 ya, dari Nasdaq, yaitu kayak IHSG-nya versi US market, versi Amerika. Setelah itu baru kita ambil example dari Bitcoin ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada extreme fear, ya tanggal 27 Oktober 2023 itu extreme fear. Angkanya itu sempat nyentuh ke 22, ini all time low ya. Dan bisa kita lihat di sini, setelah terjadi market extreme fear ya, langsung harganya itu naik persis bottom out di tanggal 27 Oktober. Bisa dilihat sini, ini turun langsung naik 28%. Ini Nasdaq ya. Jadi bisa dilihat 27 Oktober Extreme Fear, di sini grafiknya juga turun ya. Di sini kalian bisa lihat grafiknya ini turun sih sebenarnya. Ini paling turun terus dia langsung naik. Bahwa sebenarnya ini ngikutin guys harganya tuh. Ya bisa dilihat ya, kalian nilai sendiri lah ya. Nih gue ngambil contoh lagi yaitu Extreme Greed ya buat yang ini. Bisa dilihat sini ya, tanggal 19 Desember 2023, market itu mengalami peak Extreme Greed ya di tahun 2023 quarter 4 ya. Bisa dilihat sini. Otomatis bisa dilihat sini persis ya pada 19 Desember meski ada naiknya tapi persis di 19 Desember dia ada drop 3%. Ya, ini kelihatan ya. Dan kita bisa nilai bahwa Fear and Greed Index ini working banget kalau marketnya itu benar-benar lagi di ujung-ujungnya. Jadi kalau marketnya lagi di extreme fear atau marketnya benar-benar lagi di extreme greed, itu kita bisa bilangnya itu efisien ya buat kita pakai fear and greed sentiment ya. Tapi kalau dia di fear, neutral, atau greed ya kurang ya. Abis ini gue kasih tau tools rahasia yang nggak semua orang tahu tentang cara ngelihat sentimennya dari view line ya. Oke? Itu tentang Nasdaq ya. Sekarang kita correlate ya. Sekarang kita bakal hubungin dengan Bitcoin ya. Kita bakal masukin ke Bitcoin. Coba kita langsung aja cek. Jadi di sini bisa kalian lihat Oktober 5 ya itu ada Extreme Fear ya, Extreme Fear ya, tanggal 5 Oktober ya, ini dekat sama sini ya. Jadi ini 20 angkanya. Ya di mana persis ya 5 Oktober. Ya, 5 Oktober ya, di sini Bitcoin bottom out ya. Ini sebenarnya di sini itu tanggal yang sama persis kayak ini ya. Kalian lihat ya. Ini 27 Oktober di sekitar situ ya. Jadi tapi kita bisa ngambil kalau tanggal 5 Oktober Extreme Fear, 5 Oktober 2023 Bitcoin pump. Setelah itu pump ya, nggak butuh beberapa waktu lama langsung ini nggak buat candle movement panjang gitu ya. Nah, sini juga ada gue ambil contoh Juli 14 Juli 2023 Bitcoin itu lagi dalam keadaan extreme greed ya, jadi lagi greedy banget marketnya. Dan kalau kita lihat 2014, 2023 sorry, 2023 tanggal 14 Juli Bitcoin drop ya, 17%. Jadi kita bisa pakai sebenarnya angka-angka extreme greed atau extreme fear itu sebagai potensi peak atau bottom. Ya, tapi baik lagi, selalu ada disclaimer ya, bahwa semuanya ini, market sentiment ini nggak bisa dijadiin sebagai terang-terangan kalau marketnya itu lagi extreme greed, extreme fear, langsung kalian enter gitu, long atau short, nggak bisa kayak gitu. Ya, tapi kalian harus hubungi dengan price action juga, tetap harus dianalisa. Misal, seperti yang kita anut dalam Dow teori ya, kalau misal marketnya itu lagi extreme greed, apakah harganya itu persis lagi ada di support? Sorry, ada di resistance ya. Jadi kalau harga lagi naik, terusnya ada di resistance, terusnya kebetulan marketnya itu lagi extreme greed, itu combo yang mematikan banget ya. Dan probability buat itu win mungkin di atas 90%. Kalau lagi keadaan kayak gitu ya. Dan kita bisa lihat, so far sih working ya. Jadi kalian tinggal cari cara cek market sentiment itu dengan bisa pakai CMC ya, Coin Market Cap kan, cari di Coin Market Cap, langsung ketemu, yaitu Crypto Fear and Greed Index ya. Tapi ini nanti kelihatannya bukan kayak gini, ini cuma chartnya biar kalian bagus aja ya. Terus ada juga CNN Index ya, ini kalian cari yang kita tadi gue bilang,
Fear and Greed Index CNN ya, atau nggak CNN Fear and Greed Index ya. Ketemu langsung kayak gini ya. Oke. Nah, apa manfaat kita menggunakan Fear and Greed Index ya? Dengan kita tahu market itu lagi ke arah fear atau greed, ya nggak harus. Itu kan tadi cara kita manfaatin extreme fear sama extreme greed. Sekarang gue ajarin cara manfaatin fear sama greed sama netralnya. Ya, jadi kita bisa adjust risk trading size kita ya. Resiko kita bisa adjust sesuai market sentiment ya. Kalau marketnya lagi greedy, ya otomatis kita bisa mungkin positioningnya lebih banyak dikit ya, dikit aja. Ya, tapi kalau marketnya lagi fear ya, agak fear gitu, berarti ada potensi dia secara pattern mungkin bisa extreme fear atau ke netral. Otomatis ya mungkin kita positioning kita sedikitin kalau kita main futures ya. Atau mungkin kan bisa sebaliknya. Baik lagi itu perlu kalian analisis ya. Kalian perlu analisis kalau gue futures ya, di saat marketnya itu lagi fear atau lagi greed, apa yang bakal terjadi. Gitu ya. Dan juga ada ya ini ke copy ke tadi ya, tapi cara manfaatin Fear and Greed Index itu kurang lebih kayak tadi ya, tentang risk trading size kalian yang diatur. Ya, ini sama kayak tadi, kayak gue salah deh ya, pas buat PPT ya. Nah, sekarang kita masuk ke secret sauce ya. Jadi ini bonus ya buat yang nonton ya sampai akhir. Jangan kasih tahu ke yang nggak nonton sampai akhir ya. Mungkin kita buatin kode aja kali ya, buat yang nonton sampai akhir. Nanti tag gue di chat ya, bilang investor ya, kata kunci investor ya, biar gue pengen tahu sebenarnya siapa yang nonton sampai detik ini ya. Oke, jadi ini salah satu secret sauce ya yang bisa kalian cari ya. Sebenarnya ada yang India juga ya, tapi kita pakai yang SIBO Volatility Index ya, Fix Index ya. Nah, ini nggak banyak orang yang tahu ya, jadi ini websitenya sibo.com ya, bisa kita lihat sebenarnya Fix Index ya, atau sering disebut sebagai SIBO Index ya, itu kita bisa bilang itu pengukuran atas pergerakan volatilitas harga pada saham indeks US. Jadi ini sebenarnya bukan indeks kripto, tapi indeks US sebenarnya. Ya tapi indeks ini kita itu bisa pakai buat crypto sentiment. Jadi sebenarnya kita bisa mirroring ya, kita bisa pakai kalau di US terjadi kayak gini, kita bisa mirror, kita bisa samain ke kripto. Kenapa? Soalnya market US itu punya cenderung korelasi yang positif ya, mendekati ke angka 1, jadi bisa di 0,9, 0,85 ya. Jadi kita bisa pakai fixed index buat sebagai pengganti buat fear and greed ya. Atau kita bisa pakai double confirmation ya. Jadi kita pakai fear greed index sama pakai fixed index. Nah, ini gue ngambil contoh ya, sebelum gue masuk ke real chartnya. Ya, sini ada dari Fidelity Hong Kong ya. Sini ada fixed index, ya ini angka biru ini itu fixed index, dan ini itu S&P ya. Bisa kita lihat setiap fixed index ini picking up ya. Market itu cenderung ngebuat bottom kecil ya. Di sini juga ada nih, sebenarnya kalau kalian lihat nih. Ya, sini peak, sini bottom. Sini peak, sini bottom. Ya. Jadi ini contohnya dari Bitcoin ya. Persis banget ya. Fix indexnya di angka 21,33 tanggal 19, bisa lihat di sini ya. Dan kita bisa lihat persis di sini ya. Ini US ya. Abis ini kita contohin Nasdaq dulu, baru kita contohin ke Bitcoin ya. Bisa kita lihat di sini, 19 April Jumat ya. Ini ngebuat bottom nih. Ini candle birunya itu bottomnya persis di fix indexnya. Ya, tetap ya guys ya, ini harus dihubungi sama price action ya. Tapi di sini kita cek dulu ya chart selanjutnya ya. Contohnya lagi, 27 Oktober ya. Ini sebenarnya ada peaknya di sini sih ya. Ini kan ada yang lebih tinggi kan ya. Tapi kita lihat 27 Oktober persis di sini. Fix indexnya di angka 21. Kita lihat ya. Marketnya langsung rally. Ini US stock langsung naik semua. Bottom out sesuai dengan SIBO Fix Index. Volatility Measurement Index ya. Kita contohin lagi di sini. Sekarang masuk ke Bitcoin ya. Bitcoin bottom out ya. Ini 19 April 2024. Fix index itu di angka 21. Ini sama kayak tadi ya. Gua ngambil yang di sini ya. Persis ya, sama ya. Bisa kita lihat di sini, ini sebenarnya Bitcoin ini ngebuat bottom ya. Kalau kalian cek di sini, ini ekor putihnya ini sebenarnya lebih rendah. Ya kalau kalian zoom ini lebih rendah daripada yang biru sini. Ya jadi sebenarnya ini yang putih yang merah ini tuh lebih bottom ya. Persis fast fix index itu di angka 21,33. Ya. Tapi baik lagi, ya ini gue note lagi sekali lagi, kita nggak bisa pakai fear and greed index ya atau fix index itu buat menebak arah atau membuat asumsi secara gamblang atau terang-terangan apa yang bakal terjadi di market selanjutnya. Ya, tetap kita perlu pakai price action, tapi ini sebagai like extra layer confirmation ya. Dan sebagai
risk market size saya itu kita bisa atur di sini. Gitu ya. Jadi tentu ya baik lagi ya, kita perlu ini sebagai konfirmasi buat entry ya, bukan sebagai oh market extreme greed langsung short, nggak kayak gitu. Tetap harus dikonfirmasi apakah harga itu lagi di extreme greed misalnya, apakah harga lagi di resistance atau misal extreme fear, apakah harga lagi di support atau di Fibonacci zone yang kuat atau di area-area yang kemungkinan untuk mantul dan lain-lain. Ya tetap dijadiin konfirmasi atas entry, bukan dijadiin sekali lagi bukan dijadiin atas oh ini extreme greed langsung short, extreme greed langsung long, nggak kayak gitu. Karena baik banget orang yang pakai bias kayak gitu ya. Kalau kalian spot boleh, tapi kalau futures kalian tetap harus timing ya. Bottomnya itu bukan di timing secara waktu ya, tapi kalian harus pakai technical buat ngeliat ya. Ini kalau futures gitu ya. Nah, ya jadi itu aja buat penjelasan fear and greed ya. Index ya, gue tambahin bonus fix index, sebenarnya masih banyak lagi ya. Mungkin kita buat part 2 ya, kalau banyak yang mention ya. Baik, tapi baik lagi ya. Jangan kasih tahu ke orang kalau buat kalian yang nonton sampai habis, mungkin ketik power bank ya guys ya. Keyword itu power bank ya guys ya. Di premium chat, di lifetime chat atau dimanapun ya. Ketik power bank ya. Gue pengen lihat sebenarnya siapa yang nonton sampai habis. Jadi ya itu aja buat tentang market sentiment ya. Ini baru part 1, mungkin kedepannya kita bakal buat part 2. Thank you banget yang udah nonton sampai saat ini. See you in the next module. Bye guys.